Bagaimanakah jadinya apabila ada suatu kaum yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang sifatnya dihinakan? Mereka diazab dan dirubah wujud fisiknya menjadi seekor kera. Melainkan memang ternukil di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dan surah Al-A'raf. Dan teman-temanku sekalian, kisah yang akan diceritakan di video kali ini bertujuan untuk mengingatkan kita bersama bagaimana berkuasanya Allah atas segala sesuatu. Dan begitu bahayanya apabila kita tidak menjauhi apa yang sudah Allah larang. Kisah ini agak sedikit menyeramkan. Bagaimanakah kisahnya suatu kaum bisa diubah menjadi kera? Dan apa yang mereka perbuat sehingga Allah murka dan mengazab mereka? Untuk itu di video kali ini kita akan menceritakan tentang Ashabul Sabti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah tentang kaum yang dikutuk menjadi kera dan babi yang para ulama menyebutnya dengan Ashabus Sabti, orang-orang yang melanggar di hari Sabtu. Menurut para ulama, kisah ini berlokasi di daerah yang bernama Madian, yang sekarang tepatnya berada di kota Al-Bada, Provinsi Tabuk, bagian barat Laut Arab Saudi. Sementara itu peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam, yang dimana ada suatu kaum yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wujudnya dirubah menjadi kera dan babi. Untuk anak mudanya dirubah menjadi kera, sementara itu orang-orang tuanya dirubah menjadi babi. Setelah 3 hari dikutuk menjadi binatang, akhirnya Allah mematikan mereka semua. Sungguh sebuah kisah yang menyeramkan. Namun apa kira-kira yang diperbuat mereka hingga Allah murka dan mengutuk satu kaum ini kemudian memusnahkannya? Jadi begini ceritanya. Ada suatu kaum yang tinggal di perkampungan di dekat pantai. Perkampungan ini dihuni oleh orang-orang yang hanya bekerja sebagai nelayan. Jadi setiap hari mereka ini melaut untuk mencari hasil tangkapan ikan yang nantinya akan dijual di pasar. Kemudian Allah pilihkan satu hari khusus untuk kaum ini, di mana pada hari itu mereka ini tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan. Hari tersebut adalah hari Jumat. Namun kaum ini menolaknya dan memilih hari Sabtu sebagai hari sakral mereka. Ya, hari libur lah dikatakan di sana. Jadi dalam seminggu mereka ini ada satu hari yang dilarang untuk mencari ikan, yaitu hari Sabtu tadi. Pada akhirnya Allah memilihkan hari Sabtu untuk hari sakral kaum ini. Jadi selama hari Ahad sampai Jumat kaum ini pergi melaut untuk menangkap ikan. Kemudian di hari Sabtu mereka libur. Dan terus kegiatan ini berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu Allah uji mereka. Pada hari Sabtu ikan-ikan terlihat sangat banyak dan melompat-lompat dari dalam air laut. Sedangkan ketika matahari mulai tenggelam dan mulai masuk di hari Ahad, ikan-ikan yang lompat tadi hilang. Dari hari Ahad sampai Jumat, ikan-ikan yang mereka tangkap ini sedikit dan sangat sulit untuk mendapatkan di hari-hari itu. Sementara itu ketika di hari Sabtu, ikan-ikan terlihat sangat banyak dan melimpah. Bahkan bisa terlihat banyaknya ikan itu dari pinggir pantai. Nah, karena mereka ini ada larangan untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu, makanya ikan itu mereka biarkan saja. Singkat cerita, kaum ini mulai berpikir, gimana kalau kita tebar jaring di hari Jumat, kemudian kita angkat jaringnya di hari Minggu. Nah, dari sini kaum ini mencoba mengakali larangan Allah. Maka ketika hari Jumat mereka mulai memasang jaring dan perangkap ikan, lalu di hari Minggunya mereka angkatlah jaring itu.
dan didapatinya ikan tangkapan yang sangat banyak. Akhirnya kegiatan ini terjadi terus-menerus, dan mereka berpikir mereka tidak melanggar larangan Allah karena memang mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu. Tapi tetap saja ini adalah sebuah pembangkangan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan menebar jaring di hari Jumat ini terus berjalan, dan jumlah orang yang melakukan kegiatan ini semakin banyak, sehingga setiap hari Jumat mereka secara beramai-ramai menebar jaring supaya hari Minggu bisa dipanen ikan dalam jumlah banyak. Lantas kaum ini mulai berpikir, kok tidak datang azab dari Allah? Hingga pada akhirnya mereka benar-benar menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya, karena tidak ada azab Allah yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Maka mereka pikir aman-aman saja, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Hingga terjadilah kegiatan melaut dan penangkapan ikan besar-besaran di hari Sabtu itu. Padahal jelas-jelas Allah sudah larang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Namun kaum ini telah melampaui batas. Mereka buat makar. Awalnya mereka mencoba untuk menipu Allah, dan sekarang terang-terangan mereka melakukan apa yang dilarang Allah. Karena peristiwa ini, akhirnya di dalam masyarakat atau kaum ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memang sengaja menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka ini memang orang-orang pembangkang, gak mau taat apa yang diperintahkan Allah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang berusaha mencegah atau mengingatkan orang yang di golongan pertama tadi. Jadi orang golongan kedua adalah orang-orang solehnya kaum ini, yang memang mereka tidak sama sekali menangkap ikan di hari Sabtu dan berusaha mengingatkan orang-orang dari golongan pertama tadi. Terus golongan terakhir yaitu orang golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini adalah orang yang tidak menangkap ikan di hari Jumat, tapi membiarkan saja kegiatan yang dilakukan orang golongan pertama. Ya, bisa dibilang cuek lah, dikatakan begitu. Salahnya adalah orang golongan ketiga ini malahan melarang orang golongan kedua untuk mengingatkan. Kira-kira seperti ini. Sudahlah, biarkan saja mereka menangkap ikan, gak usah dipedulikan. Pada suatu hari, orang soleh dari golongan kedua ini membuat sebuah tembok pemisah. Jadi tembok ini memisahkan antara orang golongan 1 dan 3 dengan orang golongan kedua. Orang-orang golongan kedua ini takut akan datangnya azab Allah. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, bila azab Allah datang pada suatu kaum yang berupa musibah atau bencana alam, pastilah semua orang akan terkena dampaknya. Mau orang fasik atau orang soleh akan kena semuanya. Maka dari itu mereka membuat sebuah tembok pemisah, membagi wilayah perkampungan, dan membagi pula wilayah laut area menangkap ikan. Jadi mereka menangkap ikan di sebelah sana, dan orang-orang soleh ini menangkap ikan di sebelah sini. Begitulah kira-kira gambarannya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, setiap hari Sabtu terdengar suara riuh dari balik temboknya orang-orang soleh ini. Mereka selalu mendengar suara kegiatan orang-orang dari balik tembok ini sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dan kegiatan ini mereka dengar dari Sabtu ke Sabtu, hingga pada suatu hari ketika menjelang hari Sabtu, orang-orang soleh ini tidak mendengar sama sekali suara riuh dari balik tembok itu. Malahan terkesan sangat sepi. Maka penasaranlah mereka ini, apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang di balik tembok ini? Kok tiba-tiba hari ini sepi? Jadi disuruhlah seorang pemuda untuk memanjat tembok pemisah itu untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Maka ketika pemuda ini memanjat tembok dan mulai melihat perkampungan dari atas tembok itu, tiba-tiba ia terkejut. Kok tidak ada orang sama sekali? Jadi seluruh perkampungan itu sepi senyap.
Yang pemuda itu lihat malahan ada banyak sekali kera dan babi di sana. Akhirnya orang-orang soleh ini secara beramai-ramai mendatangi kampung tersebut. Ya, memang benar yang mereka lihat hanya ada kera dan babi, dan tidak ada penduduk sama sekali. Tapi kalau dilihat-lihat, kera-kera di sana bertingkah agak aneh karena kera-kera ini memandangi orang-orang golongan kedua ini dengan muka yang sedih. Bahkan ada yang sampai ada yang menangis. Dari sinilah mereka sadar ternyata kaum di balik tembok pemisah ini diazab oleh Allah, diubah fisik mereka menjadi kera dan babi. Makanya tak satu pun mereka temui penduduk di balik tembok ini. Rupanya azab Allah telah turun kepada penduduk ini. Masya Allah, lihat bagaimana mudahnya Allah untuk menghinakan para pembangkang ini. Ada riwayat yang mengatakan setelah 3 hari mereka diubah menjadi kera dan babi, maka Allah matikan mereka semua. Jadi tidak ada sisa seorang pun dari penduduk golongan pertama dan yang ketiga. Jadi itulah kisah tentang Ashabus Sabti. Semoga kisah kali ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya menjauhi apa yang sudah dilarang Allah, dan senantiasa mengingatkan kerabat apabila ada yang berbuat tidak benar. Dan semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.